Cerita dimulai diperlihatkan di hari itu, ayah Bella membeli sebuah hadiah kepadanya. Karena di hari itu, umur Bella sudah bertambah 1 tahun. Bertambahnya usia Bella membuat Edward terlihat sangat senang jika kekasihnya itu sudah semakin bertambah tua. Lagi pula, Edward sendiri sudah sangat tua di saat itu, karena sudah menginjak di umur 109 tahun. Namun karena dia adalah seorang vampir, semua itu membuatnya terlihat tidak pernah tua. Sampai kapanpun dia adalah makhluk abadi. Merasakan kehadiran seseorang yang tidak lain orang itu adalah Jacob. Dari situ Jacob ternyata tahu jika Bella ulang tahun. Dan kemudian dia memberi sebuah hadiah spesial berupa kalung. Dan sepertinya Jacob tidak akan pernah menyerah untuk merebut Bella dari tangan Edward. Ketika Edward dan Bella akan masuk ke kelas, di waktu itu tiba-tiba Alice datang dengan sangat gembira. Karena mengetahui umur Bella sudah bertambah. Dan kemudian dia ingin mengundang Bella untuk datang ke rumahnya. Dengan tujuan merayakan hari ulang tahunnya di hari itu. Namun Bella menolak karena dirinya tidak mau membuat semua orang merasa kerepotan. Melihat itu, Jasper kemudian mengeluarkan kemampuannya, yaitu merubah suasana hati Bella dan akhirnya Bella pun mau. Meskipun sedikit merasa kesal kepada Jasper karena seenaknya merubah suasana hati seseorang. Singkat cerita, ketika Bella membuka salah satu hadiah yang diberikan oleh mereka, tiba-tiba jari tangan Bella tergores dan berdarah. Dan semua itu membuat Edward sadar jika Jasper adalah vampir baru yang masih belajar terhadap bau darah manusia. Dan terjadilah sedikit kekacauan di hari itu. Namun sayangnya, Edward yang terlalu keras mendorong Bella, semua itu membuat luka Bella semakin parah, sampai darahnya pun menetes kemana-mana. Melihat itu, ayah Edward yang seorang dokter, ia dengan cepat segera menangani luka Bella, dan menyuruh Edward untuk mencoba membawa Jasper agar merasa tenang. Karena dia yakin kalau Jasper merasa marah pada dirinya sendiri, karena tidak bisa mengendalikan hasratnya dengan darah manusia. Ketika Edward mengantar Bella pulang, di saat itu dia merasa kesal dan marah pada dirinya sendiri atas peristiwa yang menimpa Bella. Karena sebelumnya dirinya pernah berjanji jika akan melindungi Bella dengan baik. Namun semua itu malah membuat dia menjadi lebih tambah parah. Melihat Edward merasa bersalah, di saat itu Bella memberi solusi terbaik kepadanya dengan cara meminta Edward untuk segera mengubahnya menjadi vampir. Dengan begitu permasalahan selesai. Tetapi dia tidak mau menuruti keinginan Bella, karena baginya menjadi vampir itu bukanlah hal yang terlihat menyenangkan, melainkan sebuah kutukan yang penuh dengan kepedihan. Karena sejatinya para vampir itu tidak memiliki jiwa dan juga detak jantung. Singkat cerita, di sisi lain, ayah Bella yang bernama Charlie, di saat itu dia sangat merasa khawatir karena putrinya sampai saat ini belum juga pulang ke rumah. Dan di saat yang sama, tiba-tiba ada seorang misterius yang tengah menggendong Bella, yang ternyata dia adalah kerabat dari Jacob, bernama Sam. Setelah kepergian Edward, hari semakin hari Bella terlihat termenung dan melamun sendirian karena hatinya sudah terlanjur terikat Edward. Di sekolah pun juga sama, dia melamun terus. Semua itu sampai membuat dirinya sering bermimpi buruk berulang kali di malam hari dan membuat ayahnya merasa khawatir terhadap Bella. Karena tidak tahan melihat tingkah laku putrinya semakin aneh, saat itu ayahnya memutuskan menyuruh Bella untuk pulang menemui ibunya dan menemukan teman baru. Semua itu agar dia melupakan semua hal tentang Edward. Tetapi Bella yang keras kepala, dirinya tetap ingin tinggal di kota dan memilih untuk menemukan teman baru di sana untuk melupakan semua hal tentang Edward. Keesokan harinya, Bella menemui teman masa kecilnya yang tidak lain adalah Jacob. Jacob terlihat sangat senang dengan kedatangan Bella di hari itu, sampai membuat ekspresinya tidak terhenti untuk tersenyum. Namun di saat itu, ada hal yang membuat Bella sangat terkejut terhadapnya, melihat jika Jacob ternyata sangatlah kuat. Hari demi hari, ia sering menghabiskan waktu bersama Jacob,
Akhirnya perasaan Bella mulai sedikit membaik dan terobati. Meskipun bagi dia itu hanyalah sementara. Di suatu hari ketika mereka berdua ingin pergi ke suatu tempat, di tengah jalan Bella dikejutkan dengan kerabat Jacob yang bernama Sam, yang di saat itu tiba-tiba mendorong temannya ke laut dari sebuah tebing. Semua itu membuat Bella khawatir, namun Jacob menjelaskan jika mereka itu hanya bermain-main. Di saat itu Jacob bercerita kepada Bella jika dirinya sering bermain-main di tebing itu bersama teman-temannya. Namun ketika Sam dan kelompoknya datang dan menguasai tempat itu, Jacob selalu mengalah dan menghindar karena dirinya merasa takut terhadapnya. Semua itu disebabkan karena Jacob merasa aneh ketika Sam selalu menatapnya dengan tatapan yang sepertinya akan membunuhnya. Dan semua itu membuat Jacob merasa takut dan terganggu. Karena Bella sering menghabiskan waktu bersama teman masa kecilnya, saat itu Jacob sebenarnya sadar dan sudah lama mengetahui jika Bella menyukainya. Namun Bella tidak mengakui perasaannya terhadap Jacob karena ia takut jika Jacob akan pergi meninggalkannya seperti apa yang dilakukan oleh Edward. Tetapi Jacob berjanji jika dia tidak akan pernah meninggalkan Bella ataupun menyakitinya, meski Jacob hanya dianggap sebatas teman oleh Bella. Singkat cerita, pada suatu hari, Bella mencoba menelusuri hutan yang lebat sendirian dan berharap pada saat itu Edward akan muncul menampakkan dirinya. Namun Bella di hari itu dikejutkan dengan kemunculan Lauren, yaitu vampir yang pernah ia temui sebelumnya bersama keluarga Cullen. Lauren yang dulu terlihat sangat baik pada Bella dan keluarga Cullen, di saat itu dirinya berubah. Ia akan membunuh Bella di hari itu. Karena sebenarnya kemunculan Lauren di hari itu adalah permintaan dari Victoria untuk membebaskan dendamnya atas kematian James. Lagi pula bagi Lauren, Bella sangatlah terlihat menggiurkan. Dan dia juga merasa senang karena Bella sekarang tidak di bawah perlindungan keluarga Cullen. Dan semua itu membuat dia mudah untuk membunuhnya. Namun ketika akan menghabisi Bella, di saat yang sama Lauren tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya seekor serigala yang sangat besar bersama para kawanannya. Dan semua itu membuat Lauren terlihat takut, dan kemudian dia memilih melarikan diri. Seperti apa yang diceritakan Jacob pada Bella, jika serigala legenda dari suku kulit akan menghabisi musuh bebuyutannya, yaitu vampir. Keesokan harinya, Bella tetap ingin menemui Jacob, meskipun ayahnya melarang dia untuk bertemu. Dan di saat yang sama, Bella melihat Sam bersama teman-temannya, yang sepertinya saat itu datang untuk menemui Jacob. Melihat itu, Bella pun merasa marah pada mereka semua, karena berpikir mereka yang telah membuat Jacob saat ini menjadi berubah dan mengganggu kehidupannya. Singkat cerita, Jacob mulai merasakan perubahan pada dirinya, karena di saat itu ia merasakan aneh pada dirinya sendiri, seperti marah secara tiba-tiba dan memiliki suhu tubuh yang sangat panas. Melihat jika Jacob ternyata adalah manusia serigala, di saat itu Bella menyuruhnya untuk berhenti membunuh vampir. Mendengar itu, Jacob pun memberi singgungan yang menohok pada Bella. Dilahirkan dari gen keturunan serigala, mau tidak mau tujuan Jacob adalah membunuh makhluk berbahaya tersebut, kecuali vampir Bella yang berharga. Dan untuk saat ini, dirinya sedang memburu vampir wanita berambut merah yang sering keluar masuk wilayah kawanan serigala, yang tidak lain adalah Victoria, yang diketahui saat ini sedang mengincar Bella. Setelah mengetahui siapa itu Jacob sebenarnya, di waktu itu Bella kembali melamun dan termenung, karena teman masa kecilnya di saat itu tengah sibuk melakukan perburuan terhadap vampir lainnya. Di sisi lain, Bella mengingat sebuah permintaan terakhir dari Edward sebelum dia pergi. Dirinya memohon padanya untuk tidak melakukan hal yang macam-macam. Dan apa yang dikatakan Edward di hari itu membuat Bella ingat masa lalu, ketika dirinya pertama kali dalam bahaya dan tiba-tiba Edward datang secara tiba-tiba untuk menolongnya. Mengingat semua hal itu, Bella memiliki sebuah cara, yang dimana semua itu membuat dia berpikir bahwa Edward akan kembali muncul di hadapannya, yaitu dengan cara mencoba terjun ke lautan bebas dari sebuah tebing yang sangat curam. Di saat itu bayang-bayang Edward sebenarnya muncul
dan memohon pada Bella untuk tidak melakukan hal yang bisa membuatnya terluka. Namun Bella yang terkenal dengan sifat keras kepalanya, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Edward dan tetap melakukan apa yang dia ingin lakukan untuk membuatnya muncul di hadapannya secara langsung. Bella tidak bisa berbuat apa-apa di saat ombak yang ganas itu menghempasnya berulang kali sampai membuatnya tidak sadar, dan kemudian dirinya pingsan dan tenggelam. Namun di waktu itu terlihat tangan seseorang yang tidak mau membiarkan Bella mati begitu saja. Yang tidak lain dia adalah Jacob. Setelah semua itu, Jacob pun mengantar Bella untuk pulang. Melihat Bella kedinginan, dia pun menyuruhnya untuk bersandar di sebelahnya, karena suhu manusia serigala sangatlah hangat. Setelah mengantar Bella sampai di rumahnya, di saat itu Jacob menyuruh Bella untuk tetap di mobil, karena dia mencium bau vampir di sekitar rumahnya. Namun di saat itu, Bella melihat mobil Charlie ayah Edward, dan membuatnya yakin jika itu bukanlah vampir lain. Tetapi Jacob tetap melarang Bella, karena dia merasa jika semua itu adalah perangkap. Dan jika sesuatu terjadi pada Bella, Jacob tidak bisa berbuat apa-apa, karena wilayah itu bukanlah tanah suku Goliath. Ketika Bella masuk, ternyata yang datang ke rumahnya itu bukanlah ayah Edward, melainkan Alice. Dan kemunculannya saat itu karena dirinya mendapat penglihatan dari masa depan jika Bella terjun dari sebuah tebing yang sangat curam. Dan semua itu membuatnya khawatir sampai ingin datang untuk menemuinya. Di tengah pembicaraan itu, Alice mencium bau anjing basah yang mengganggu hidungnya yang mungil. Melihat itu, Bella pun menjelaskan jika itu adalah bau dari si Jacob, manusia serigala, karena dia yang telah menyelamatkannya ketika terjun dari sebuah tebing. Mendengar itu, Alice memberitahu pada Bella jika manusia serigala tidaklah pantas untuk dijadikan teman. Di saat yang sama, Jacob tiba-tiba muncul karena tersinggung dan terjadi sedikit pertengkaran antara mereka berdua. Karena tidak tahan dengan bau Jacob di saat itu, Alice menunggu Bella di luar. Sementara dia membiarkan Jacob berbicara dengannya. Bau serigala tidak bisa dicium oleh manusia biasa seperti Bella, tetapi bisa dicium oleh seorang vampir. Melihat kemunculan anggota keluarga Cullen kembali, di saat itu Jacob sebenarnya merasa khawatir jika Bella akan kembali dengan Edward, karena Jacob sendiri sangat menyukai Bella. Semua itu terlihat ketika dia selalu ada untuknya. Bahkan ia melanggar perbatasan wilayah antara vampir dan serigala hanya untuk Bella. Tetapi Bella yang egois dengan dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan semua itu dan menyuruh Jacob untuk kembali menemui kelompoknya. Namun Jacob mencoba meyakinkan Bella jika dia lebih baik daripada vampir itu. Di saat yang sama, telepon rumah Bella berbunyi. Apa yang dikatakan Jacob di telepon itu membuat Bella terdengar aneh, karena pembicaraan di telepon tersebut, Jacob sampai mengatakan jika Bella sudah meninggal. Di saat itu, Bella terlihat penasaran siapa yang menelpon itu. Tetapi Jacob sendiri menyuruh Bella untuk mundur karena emosinya tiba-tiba tak terkendali. Di saat yang sama, tak lama kemudian Alice datang dan mengatakan jika yang menelpon itu adalah Edward. Karena Edward mengira jika Bella sudah meninggal. Di saat itu, Alice ingin mengajak Bella segera menemuinya di Valdera, lebih tepatnya di Italia. Semua itu bertujuan untuk membuktikan jika dirinya masih hidup. Karena jika Edward mengira bahwa Bella benar-benar sudah meninggal, di saat itulah bagi dia hidupnya sudah tidak berguna lagi. Dan kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri kepada para The Volturi. Di sisi lain, kepergian Bella di saat itu membuat Jacob terlihat berat untuk menerima semua itu. Namun Bella yang keras kepala dengan sifatnya, demi vampirnya yang berharga, dirinya akan tetap pergi menemui Edward. Di sisi lain, di saat itu pula Volturi memberi kesempatan kepada Edward untuk bergabung dengannya daripada bunuh diri. Karena tujuan Volturi sebenarnya adalah mengumpulkan para vampir yang memiliki kemampuan yang unik. Salah satunya adalah Edward yang bisa membaca pikiran seseorang. Namun tawaran itu percuma karena Edward tetap pada keputusannya untuk mengakhiri hidupnya sebagai bangsa dingin. Singkat cerita, di saat itu Bella terlihat bingung dan panik karena banyak sekali keramaian orang-orang yang mengikuti festival di sana dan membuatnya tidak tahu arah. Namun tak lama kemudian dirinya melihat sebuah menara jam yang sangat besar.
Bella pun menuju ke sana, namun sayangnya waktu menunjukkan tepat di tengah hari, dan terlihat Edward sedang menuju keluar dari bayang-bayang untuk menunjukkan siapa jati diri dia sebenarnya. Di saat itu, ada anak kecil yang menyadari keberadaan Edward kecuali orang lain. Melihat itu, Bella pun berlari sekuat tenaga untuk menghampirinya, dan akhirnya ia berhasil mendorong Edward kembali ke dalam dan memberitahunya jika dia masih hidup. Edward terlihat sangat senang ketika Bella masih ada dan bernafas di hadapannya. Tak lama kemudian, pengawal Volturi bernama Demetri dan Felix memanggil Edward untuk segera menemui Aro di ruang pertemuan, termasuk Bella. Setelah sampai di sana, Aro terlihat sangat senang jika kekasih Edward yaitu Bella masih hidup. Dan di waktu itu dirinya merasa penasaran terhadapnya, karena dia terlihat sangat menggiurkan. Di waktu itu, Aro mencoba membaca pikiran Bella namun dengan cara menyentuhnya. Tetapi hal yang membuat Aro di saat itu terkejut dan terheran adalah dia tidak bisa melihat apa-apa di pikiran Bella. Aro pun tetap merasa penasaran pada Bella di saat itu, dan kemudian dia menyuruh anggotanya yang bernama Jane untuk mengeluarkan kemampuannya untuk mengetes Bella. Jane adalah salah satu vampir yang memiliki kemampuan di matanya, yang dimana dia bisa memberikan tatapan ilusi yang sangat menyakitkan kepada orang yang menjadi targetnya. Edward yang di saat itu tahu seperti apa kemampuan Jane, dia pun dengan cepat melindungi Bella dari tatapan yang mengerikan itu. Melihat apa yang terjadi di depannya, Bella tidak tahan melihat rasa sakit yang dirasakan oleh Edward dan menyuruh mereka untuk berhenti melakukan itu. Tetapi karena Edward tadi menghalanginya, Aro pun kembali menyuruh Jane untuk melakukannya lagi pada Bella. Dan hal yang mengejutkan terjadi di sana. Jika tatapan Jane itu tidak bereaksi apapun terhadap Bella. Aro pun terkejut dan tertawa, tidak menyangka melihat itu, dan berpikir bahwa Bella sangatlah spesial. Namun Bella sudah mengetahui keberadaan para anggota Volturi, yang seharusnya keberadaan mereka itu tersembunyi dan sangat rahasia. Mau tidak mau, Bella harus menjadi bangsa yang sama seperti mereka, yaitu vampir. Di saat itu, Aro memerintahkan Felix untuk merubah Bella. Tetapi Edward yang menentang keinginan Aro dan terjadilah sedikit pertempuran di ruangan itu. Melihat Edward akan dihabisi di depannya dan mendengar suara retaknya leher Edward, di saat itu Bella menggila, tidak tahan melihat semua itu. Dan akhirnya ia menyetujui perubahan yang akan dilakukan. Namun ketika Aro akan mengubahnya, di saat yang sama Alice mendapat penglihatan masa depan jika dia sendiri yang akan merubah Bella. Tetapi Aro pun tidak percaya. Dan kemudian ia mencoba membaca pikiran Alice. Dan benar saja di saat itu diperlihatkan Bella sudah menjadi makhluk yang sama seperti mereka, yaitu vampir. Setelah mengetahui semua itu, Aro dan para Volturi memberi kesempatan terakhir pada Edward dan Alice untuk merubah Bella. Dan akhirnya mereka semua diizinkan untuk pergi dari ruangan itu. Di sisi lain, sebenarnya Edward masih tidak setuju dengan merubah Bella menjadi seperti dirinya. Dan ia masih memikirkan cara agar Volturi tidak mengetahui jika Bella masih menjadi manusia. Tetapi mendengar itu, Bella tetap pada kemauannya untuk menjadi vampir. Dan kemudian dia meminta suara terbanyak dari keluarga Edward. Di saat itu mereka semua setuju dengan keputusan Bella. Bahkan Jasper terlihat sangat senang sekali mendengar itu. Karena dia tidak akan merasa lapar ketika sering melihatnya setiap hari. Namun salah satu anggota yang tidak setuju dengan keputusan itu yang tidak lain adalah Rosalie. Entah itu apa alasannya. Ketika Edward akan mengantar Bella pulang, di saat yang sama tiba-tiba Jacob muncul dan menghadang mereka. Di hari itu Jacob mengingatkan pada Edward tentang sebuah isi perjanjian yang telah dia buat bersama kakeknya dahulu. Yang mengatakan jika suatu saat ada manusia yang tergigit oleh dia maupun anggota keluarganya, di hari itulah para keturunan serigala dari suku Goliath akan mengakhiri gencatan senjata dan memutuskan untuk berperang. Namun Bella di saat itu menegaskan pada Jacob jika dirinya akan tetap pada keputusannya untuk menjadi bagian dari keluarga Cullen, karena itu adalah pilihan dan juga haknya. Dan hal yang membuat Jacob merasa kecewa pada Bella adalah jika perempuan yang disukainya itu akan terus dan tetap memilih Edward sampai kapanpun. Di saat itu Jacob merasa tidak terima dan akan menghabisi Edward di hari itu juga. Namun Bella yang terus menghalangi dan selalu membelanya
Semua itu membuat Jacob merasa tidak berdaya dan memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu dengan rasa sakitnya yang mendalam. Di saat itu Bella merasa lelah di bawah bayang-bayang mereka berdua, dan kemudian ia meminta Edward untuk segera mengubahnya agar semua permasalahan selesai. Mendengar itu, Edward pun akhirnya menyetujui permintaan Bella. Namun ia meminta Bella untuk menunggunya selama 5 tahun. Tetapi Bella yang terkenal dengan sifat keras kepalanya, dia tidak mau menunggu Edward selama itu. Dan kemudian Edward memberi sebuah syarat mutlak kepada Bella jika ingin menjadi seperti dirinya. Dia memintanya untuk mau menikah dengannya suatu saat nanti. Dan film pun selesai.